kita akan melalui ini mengawalinya dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Taruh handphonenya agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu atas hidup kami Tuhan di tahun kemarin. Kalau di minggu pertama tahun ini kami mau mulai dengan Engkau Tuhan. Ini adalah bentuk pengharapan kami akan Engkau Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan, untuk setiap jawaban doa, untuk setiap kesetiaan yang boleh kami rasakan di tahun yang lalu Tuhan. Karena kami percaya di tahun ini kami akan melihat mujizat yang lebih besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada Tuhan, berdiri di depan tahta-Mu. Kami bersama keluarga kami atau dengan teman kami Tuhan, dimanapun kami berada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
hadirat-Mu hadir. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Satu sukacita, amin. Biar Tuhan yang dimuliakan.
kami takut, tak perlu kami gentar tentang masalah yang ada di depan Tuhan. Amin. Karena kami yakin dan percaya Kau selalu menggenggam tangan kami. Biarkan kesetiaan-Mu Tuhan boleh kami rasakan di tahun ini. Biarkan perlindungan-Mu masih ada untuk kami dan keluarga kami Tuhan.
Dan kami mau belajar Amin. tentang firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Christopher Tapiheru di sini, thank you buat kehormatannya. Shalom, Pastor. Thank you sekali lagi buat kepercayaan bisa membagikan isi hati Tuhan. Dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kalau bisa dibilang penting, bahkan sangat penting di dalam kekristenan, yang mewarnai kekristenan, yang disebut dengan selflessness, ya, ketidakegoisan, orang yang tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal ini. Aku akan beri judul khotbah hari ini diambil dari sebuah buku, ya, karangan Kyle Idleman. Ya, dia nulis banyak buku. Salah satu yang paling bagus, sebenarnya tiga-tiganya bagus, ini jadi kayak trilogi. Yang pertama, yang paling pertama aku baca judulnya Not a Fan. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita bukan cuma sekedar penggemar dari Kristus. Ya, kita benar-benar mengikut dia. Terus sequelnya, ini aku akan jadikan judul khotbah hari ini, The End of Me, akhir dari keakuanku. Ya, dan dia juga tulis God's at War, tentang banyaknya dalam hidup kita berhala-berhala. Tapi hari ini secara spesifik aku akan bahas tentang ini, The End of Me, yang sangat berkaitan dengan tema kita, tentang selflessness, tentang hidup bukan untuk diri sendiri, ya, hidup yang tidak egois. Ya, pertanyaan yang harus pertama dijawab adalah apa yang dimaksud dengan The End of Me itu? Seperti apa sih akhir dari keakuanku? Yang nggak bisa dipungkiri bahwa kerap kali, atau yang saya alami seumur hidup saya paling nggak, ya, ini jadi kesaksian pribadi saya bahwa Tuhan mulai ketika kita berakhir. Tuhan mulai di akhir dari keakuan kita, di akhir dari kita udah ngerasa nggak mampu, udah putus asa, udah mentok sana sini. Biasanya di situ Tuhan baru kita paling bisa rasakan penyertaannya, kuasanya, hikmatnya, pertolongannya, ya, jalan keluar dari Dia, jalan keluar baru dibutuhkan ketika kita udah nggak tahu mau kemana, kan gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat nyata dalam hidup kita. God starts at the end of me. Tuhan mulai, kalau bisa dibilang seperti itu, di akhir dari keakuan saya. Ya, 2 Korintus 5:15, ada satu ayat yang jadi pegangan saya semenjak saya sungguh-sungguh membaca dan mendalaminya dan menyadarinya. Ya, karena akhirnya saya menyadari bahwa ternyata selama ini saya tersesat di jalan yang benar. Nanti akan saya jelaskan setelah kita baca ayat ini dulu. 2 Korintus 5:15 dibilang seperti ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, nggak ada satu ayat pun yang mencatat di Alkitab bahwa Kristus cuma mati, Yesus cuma mati buat orang Kristen. And that's why kita semangat menginjil, menceritakan kabar sukacita, ya, tentang keselamatan dalam Kristus kepada siapapun, karena kita percaya bahwa Yesus mati buat semua orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya karena begitu besar kasih Allah hanya akan orang Kristen, sehingga Dia menganugerahkan Yesus Kristus, bukan, tapi akan dunia ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, ini tujuannya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang pertama kali saya baca ayat ini, walaupun agak terlambat karena saya terlahir Kristen di istilah keluarga pendeta, tumbuh besar di gereja, tapi nggak baca Alkitab sendiri. Itu jadi satu kesalahan yang saya sesali di seumur hidup saya. Tapi saya nggak percaya kebetulan, ya nggak, better late than never, dan puji Tuhan di umur saya 24, di pertobatan saya tahun 2008, ya, Tuhan mengganti hati saya dengan yang baru, dan Roh Kudus membimbing saya untuk belajar firman Tuhan sendiri. Dari berbagai resources, dari buku, tentu dari papaku yang juga dosen, dan banyak yang bisa aku belajar darinya tentang firman Tuhan. Akhirnya aku ngulik sendiri, dan akhirnya ketemu satu ayat ini yang menyadarkan saya bahwa selama ini saya tersesat di jalan yang benar. Hidup saya, bahkan kekristenan saya, pelayanan saya, ya, kerohanian saya, pure masih tentang diri saya sendiri. Ini nggak ada hubungannya sama Tuhan. Ini benar-benar tentang saya. Saya manfaatin Tuhan. Ya, gini, saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saya sederhana, nggak pengen masuk neraka nanti kalau saya mati. Saya pengen masuk surga. Kalau direnungin sebenarnya itu nggak salah. Tapi kalau direnungin banget, berbicara tentang keakuan, akhir dari keakuan, the end of me, ini jadi sangat selfish. Akhirnya apa? Saya percaya Yesus bukan untuk Yesus, tapi untuk saya. Ya, biar saya nggak masuk neraka dan bisa masuk surga. Berarti inceran saya adalah surganya, bukan Yesusnya. Ya, berarti kekristenan saya berfokus kepada saya, nggak ada urusannya sama Tuhan. Dan juga pelayanan saya kalau saya renungin. Ya, di pertobatan saya itu yang terjadi ketika saya encounter Tuhan di 2008. Bukan saya yang maju altar call diadakan tapi saya nggak maju, dan Tuhan yang samperin saya benar-benar di kursi saya, di bangku saya.
Dan pertanyaan yang muncul dari Tuhan ketika itu, saya jarang dengar suara Tuhan audible. Karena saya nggak punya karunia itu, saya pengen banget bisa sesakti itu, bisa dengar suara Tuhan langsung. Ya, tapi saya menyadari bahwa ternyata suara Tuhan udah lengkap di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan pasti berbicara nggak pernah di luar dari firman-Nya. Dan ketika saya baca Alkitab sungguh-sungguh, saya menyadari bahwa He's been talking to me. Dia sudah berbicara dan terus berbicara kepada saya sampai hari ini. Kita punya Tuhan yang nggak diem, Tuhan yang selalu menyatakan isi hatinya. Tuhan yang menyatakan kerinduannya. Ya, dan meyakinkan kita bahwa kita sangat dikasihi, Dia sangat mengasihi kita. Ya. Dan di pertobatan saya, suara audible Tuhan berkata seperti ini, kamu melakukan semua ini buat siapa? Semua ini, kalau saya renungin semua ini berarti di tahun 2008 saya sudah melayani Tuhan di pelayanan di gereja gitu ya, main musik dan segala macam. Itu dari 2001, udah sekitar 7 tahun saya pelayanan buat Tuhan. Kayaknya, rasanya. Ya karena kalau pakai perasaan kita bisa salah. Ya rasanya saya melayani Tuhan, karena saya pikir kalau di gereja ya melayani siapa lagi lah. Saya main drum, saya macam-macam. Tapi ternyata semua itu saya dapati bahwa Tuhan bertanya demikian, berarti kan Dia nggak mungkin salah. Ya, berarti Dia melihat sampai kedalaman hati saya, betapa semua pelayanan saya yang saya lakukan itu sebenarnya buat diri saya sendiri. Dia bertanya demikian dan saya tahu kalau Tuhan nanya, bukan Dia nggak tahu jawabannya. Saya yang harus bertobat. Ya, ditanya, kamu melakukan semua ini, pelayananmu 7 tahun ini buat siapa? Dan saya langsung, wah, itu pertobatan saya, saudara. Kayak ditonjok di ulu hati, kayak jiwa saya kayak tergoncang di detik itu. Saya ngerasa kayak, wah, aduh, gue binasa. Gue selama ini tersesat di jalan yang bener nih. Ya, saya pelayanan, tapi pelayanannya ya itu untuk diberkati. Salah nggak pelayanan untuk diberkati? Kalau awal-awal pelayanan itu pikiran kita, ya emang bener. Kita akan diberkati karena kita melayani. Tapi kalau targetnya kita, yang kita inginkan hanya berkatnya, bukan menyenangkan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Kalau bukan Tuhan fokusnya itu selflessness. Itu selfishness, bukan selflessness. Ini sebagai kaos yang cukup sederhana. Tulisannya dari selfish dikeletek jadi selfless. Ya, karya teman-teman dari The Messenger. Ini keluarga saya. Dan saya bersyukur saya bersyukur diingatkan bahkan oleh kaos seperti ini untuk jangan selfish, jangan egois. Ya, jangan egois karena itu bisa saja kita melakukan hal-hal yang sangat rohani seperti pelayanan dan menjadi pengikut Kristus, tapi sangat-sangat selfish, sangat self-centered, sangat berfokus kepada diri sendiri. Dan itu makanya saya sebut saya tersesat di jalan yang benar. Sejak lahir sampai umur 24 tahun nggak menyadari bahwa kalau saya melakukan semuanya termasuk kekristenan saya dan pelayanan saya, kalau saya lakukan itu buat diri saya sendiri, ya saya melawan firman Tuhan yang tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan dibangkitkan bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Ya, dan di detik itu ada the switch, ada perubahan itu. Ya, makanya di ayat 17 yang lebih terkenal sebenarnya. Berapa dari Anda mungkin hafalnya ayat 17-nya? Jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini sangat-sangat familiar, sangat terkenal. Tapi kalau direnungin, ternyata ayat ini bicara konteksnya apa sih? Kalau orang udah Kristen, udah ikut Yesus, bahkan udah pelayanan, tapi masih hidup, masih fokusnya dirinya sendiri, dia belum ciptaan yang baru, dia masih ciptaan yang lama. Ya, yang baru belum datang, yang lama belum berlalu, masih dia juga, cuman beda agama, beda dress code, beda kegiatan, mungkin jadi lebih rohani, jadi pelayanan, jadi gerejaan. Tapi sekali lagi kalau masih fokusnya diri sendiri, kita masih ciptaan yang lama. Dan how amazing is that? Dan betapa kita bisa sangat tersesat di keakuan kita, karena kita nggak berpikir ada yang salah dengan hidup yang self-centered. Kita berpikir itu wajar. Ya. Padahal kalau kita baca Roma 11 ayat 36, ya dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya it's all about Him. Itu kebenarannya dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, dan kepada Dia. Ya, it's all about Him. Itu kebenarannya. Ini yang mesti kita terima. It's not about us. It's not about me. It's not about you. Bukan tentang Anda dan saya, bahkan bukan tentang kita, tapi tentang Dia. It's all about Him, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Ya, makanya baru Roma 12 ayat 1. Ya, dikatakan karena itu, saudara-saudara. Karena it's all about Him. Ya, ini tentang Dia, bukan tentang kita, bukan tentang kamu, tentang saya, bukan tentang kita, tapi ini tentang Dia. Karena it's all about Him, saudara-saudara. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kata tubuh di sini melambangkan seluruh keberadaan kita, our whole existence, keberadaan kita di bumi ini, semuanya. Tubuh, jiwa, roh, akal budi, kekuatan, semuanya. Makanya perintah untuk mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapmu. Ya, nggak bisa cuma satu bagian doang, nggak bisa cuma yang 2 jam di hari Minggu doang. Tapi seluruhnya, setiap aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas. Semuanya yang kita lakukan, gerak-gerik kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita, semuanya mestinya jadi sebuah persembahan yang hidup. Yang kudus berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan cuma kebaktian, apalagi sekarang cuma online service, nonton-nonton di YouTube doang. Ya, lebih dari itu, tapi seluruh keberadaan kita ini ibadah kita kepada Tuhan. Dan ayat yang terkenal justru biasanya baru Roma 12 ayat 2, janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini punya moto yang sangat berbeda sama anak-anak Tuhan. Ingat, anak-anak Tuhan motonya apa? Kebenaran firman Tuhan. It's all about Him. It's all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. It's all about Him. Tapi anak-anak dunia, orang-orang dunia punya prinsip yang sangat manusiawi. Namanya apa? Me, myself, and I. Ini semua tentang saya, dan saya. Dan sorry to say, bahkan spirit ini udah merasuki gereja. Merasuki orang-orang Kristen di gereja, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang berfokus kepada saya. Ya, targetnya bukan jadi berkat, tapi pengen jadi kaya, pengen dapat lebih banyak, pengen dapat sesuatu. Ya, pengen dapat apa lagi dari Tuhan? Kalau saya taat, saya dapat apa ya? Padahal sebenarnya kekristenan bukan tentang itu. Ingat, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Jadi mesti bukan apa yang kita bertanya, bukan apa yang bisa saya dapetin dari Tuhan, bukan, tapi apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Ya, sebagai ucapan terima kasih saya, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Semuanya yang kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ibadah kita. Ya, ini kekristenan yang sejati. Yang disebut, yang dikenal, dan yang jadi tema kita tentang selflessness. Bukan selfishness, tapi selflessness. Dunia, me, myself, and I, tapi anak-anak Tuhan, it's all about Him. It's all about Him. Di Markus 8 ayat 34 pun juga dikatakan demikian. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, jadi ada syaratnya. Jangan ikut Yesus keselamatan gratis. Enggak, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus sangkal diri. Sangkal diri itu seperti apa sih, Pak Pendeta? Ya, sangkal diri itu seperti ini, kita terus mengingatkan diri kita bahwa hidup ini bukan tentang kamu, Nyong. Nyong itu kalau buat orang Ambon tuh panggilan mesra. Ya, bukan monyong. Ya, aku sering banget setelah menyadari bahwa aku tersesat di jalan yang benar di hari pertobatanku di tahun 2008 itu. Ya, aku terus kerap kali mengingatkan diriku, it's not about you, Christopher. Saya kadang ngaca dan ngeliat, lihat gue loh, saya kayak orang gila sering kali suka ngomong gitu. It's not about you, it's all about Him. Dan saya harus terus kerap kali mengingatkan diri saya. Dari dulu sampai hari ini. Ya, mengingatkan bahwa it's not about us, it's not about me nor you, it's all about Jesus. Ya, itu namanya menyangkal diri, saudara, terus mengingatkan diri kita bahwa hidup ini bukan tentang saya, hidup ini bukan tentang kamu. Ya, ini tentang Tuhan. Ya, bagaimana kamu bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku. Artinya apa? Syarat untuk mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib bicara tentang apa, Pak Pendeta? Sederhana. Pikul salib bicara tentang kehidupan yang tidak dihidupi buat diri sendiri. Ya, kita menanggung beban yang bukan kayaknya urusan kita. Misalnya gini, contoh tentang keselamatan. Keselamatan jiwa orang lain nampaknya bukan urusan kita. Kalau secara egois kita pikir, urusan dia lah, binasa deh lo, udah gue omongin aja nggak mau percaya. Ya, kayaknya bukan urusan kita, tapi saudara mesti ingat, kita semua mesti ingat bahwa ketika Yesus memikul salib, ketika dia disalib, dia memikul dosa-dosa kita. Itu bukan dosa-dosanya dia. Dan itu artinya memikul salib. Anda mempedulikan. Ya, keselamatan nasib kekal dari orang-orang yang Tuhan letakkan, Tuhan taruh di kehidupan Anda. Ya, di dalam lingkup pengaruhmu, your sphere of influence. Siapapun orang itu. Jadi sebuah beban di hati kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita rindu. Kalau kita nanti bangun on the other side of eternity, ketika kita bangun di sorga nanti, mereka juga ada di situ. Karena mereka mendengar berita Injil dari kita dan percaya kepada Yesus sehingga memperoleh selamat. Ya, itu kehidupan yang artinya memikul salib. Yang diwarnai tentunya dengan kekristenan yang real. Yaitu kekristenan yang dipenuhi dengan pemuritan. Karena itu yang Tuhan Yesus minta.
dan perintahkan untuk lakukan sebelum dia naik ke sorga. Benar gak? Go make disciples of all nations. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Setiap orang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Bicara tentang kehidupan yang selfless. Sangkal diri, ingetin dirimu. Hidup ini bukan tentang kamu. Contoh sederhana yang mungkin jadi kayak bercanda. Kayak suatu lelucon buat saya sendiri. Bahkan ketika saya mengingat momen-momen di mana saya hidup masih buat diri saya sendiri. Oke, di daerah rumah saya ada perlintasan kereta api yang kerap kali kalau lewat tuh kereta bisa sampai 4, 5. Jadi sampai dibikin flyover. Ya, dan untuk ke rumah saya, kalau dari perjalanan kembali ke rumah, bukan berangkat ya, kalau berangkat aman, bisa lewat flyover. Tapi kalau pulang harus lewat bawah. Karena saya harus ambil putaran yang benar-benar mengarah ke rumah saya itu di bawah. Jadi kadang ketika di situ, ya banyak, karena itu ada stasiun, ya jadi banyak yang ngetem di situ, angkot dan segala macam. Saya paling kesel biasanya sama angkot karena suka ngetem, yang suka berhenti di situ. Dan ada momen di mana benar-benar dia ngetem seenak-enaknya, sehingga kita nggak bisa lewat sama sekali. Dan saya di tengah-tengah jalur kereta, saya pikir nih kalau bunyi aja nih si keretanya mau lewat, saya nggak bisa lewat kan nih, angkot tetap. Akhirnya saya omelin dong, saya teriak. Ya, saya teriak, saya buka kaca. Ini bukan contoh yang baik ya, saudara. Saya cuma mau mengaku dosa. Biar Anda tahu bahwa semua kita manusia biasa yang bisa egois. Dan seringkali emang mostly egois. Dan saya teriak kepada orang itu, saya bilang, "Woi, minggir dong. Emang ini jalan bapak lo?" Saya bilang gitu. Maksudnya saya suruh dia minggir dikit biar kita bisa lewat dan jalan jadi lancar. Ya, dan dia cuma nengok keluar, dia lewat kaca, terus dia lihat, terus dia senyum-senyum nggak jelas, terus diam berapa saat, dan saya udah kesel pengen turun, akhirnya dia maju sedikit, kayak agak mancing-mancing gitu loh orang itu. Ya, akhirnya saya jalan dan dengan perasaan kesel, dan saya renungin kalau lihat ke belakang saya cuma bisa malu. Kenapa? Bayangin kalau orang ini menjawab ya sanggahan saya tadi, dia menyanggah apa yang saya katakan. Minggir lo, emang ini jalan bapak lo. Ya, kalau dia keluar tuh buka kaca dan keluar dan bilang kayak gini, bukan sih, tapi emang ini jalan bapak lo. Ya lu bertingkah kayaknya gue harus minggir seolah ini jalan bapak lo, lihat gak? Ya kan? Akhirnya kita menyadari bahwa iya, kita emang mau itu egois, kita tuh nggak akan kita tuh akan mulai bereaksi ketika ada hal-hal yang merugikan kita. Ya, hal-hal yang merugikan kita. Tapi kalau hal itu yang mungkin salah tapi menguntungkan kita, biasanya kita nggak terlalu protes. Contoh, kalau di Jakarta tuh bisa ada di jalur namanya jalur Transjakarta. Jadi nggak ada yang boleh lewat situ sebenarnya. Ya cuma ketika lagi macet, kalau saya lagi naik angkutan umum, kadang angkutannya suka nyerobot lewat jalur situ. Ketika saya lagi naik angkutan umum itu, saya senang ketika dia lewat samping, karena jadi lebih lancar, saya bisa masuk kantor dulu lebih awal. Ya saya, semangat, ayo bang, gini-gini. Tapi giliran ketika kita yang tidak lagi di angkutan umum itu, ya kita mau naik ke samping tiba-tiba kena tilang, kita akan protes, kayak kita kan nggak suka. Padahal kita melakukan hal yang sama, yaitu melanggar hukum. Cuma bedanya yang satu tadi, yang pertama menguntungkan kita, yang satunya lagi nggak ada urusan sama kita. Itu bukti kita tuh selfish sebenarnya, kita tuh egois umumnya. Tapi itu dulu, ya ini sebuah pengakuan dosa aja. Ya, bahwa kalau hidup kita berpusat berpusat kepada kita sendiri, bukan kepada Tuhan, kita akan dipenuhi dengan kekecewaan. Ya, amarah, kita jadi pemarah, sering kesel, uring-uringan, semuanya murni karena segala sesuatu nggak berjalan seperti yang kita mau. Tapi kita mesti ingat, emangnya kita Tuhan, bahwa segala sesuatu akan berjalan seperti yang kita mau? Kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan, dan makanya hidup yang tidak untuk diri sendiri ini juga membantu kita untuk bisa lebih bersyukur, untuk bisa lebih sabar. Ya, karena menyadari bahwa nggak segala sesuatu tuh bisa berjalan seperti yang kita mau. Ya, tapi kalau ini pasti ada maksud Tuhan. Kalau memang Tuhan mau, saya pasti nyampe juga di waktu yang Tuhan tentukan. Yang gitu-gitu kita lebih sabar, lebih nggak pemarah, ya, lebih dipenuhi sukacita. Nah, satu ayat terakhir yang sangat-sangat powerful. Saya suka banget ayat ini mengenai selflessness, tentang kehidupan yang bukan untuk diri sendiri. Jadi 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan seperti ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ingat, kita pengikut Kristus. Ya, kalau mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib. Artinya dipenuhi dengan perjuangan hidup yang dipenuhi pengorbanan seperti itu. Seperti layaknya digambarkan di 2 Timotius 2 ayat 4 ini sebagai seorang prajurit. Ya, gini, jujur, saya tipe orang yang dipenuhi kekhawatiran. Saya bisa mengkhawatirkan banyak hal. Saya overthinker. Saya pemikir yang terlalu memikirkan banyak hal yang akhirnya dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Makanya 3-4 tahun terakhir saya ada penyakit asam lambung namanya GERD reflux, acid reflux. Jadi di mana asam lambung saya kerap kali naik karena saya mengkhawatirkan banyak hal.
Ya, tapi ayat ini jadi kekuatan bagi saya. Dikatakan di sini bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi ayat ini berkata dengan sederhana, kalau saya mau lepas dari semua kekhawatiran saya, hendaknya saya jangan hidup buat diri saya sendiri. Hendaknya saya seperti prajurit yang berjuang. Ya, saya akan bertanya kepada diri saya, siapa yang sedang saya perjuangkan akhir-akhir ini di kehidupan saya? Apakah cuman saya hidup buat diri saya sendiri? Apakah semua orang hadir untuk memenuhi kebutuhan saya? Apakah saya seorang consumer atau saya seorang benar-benar servant, pelayan, warrior, prajurit yang bukan cuma nganggur rongkong kaki nunggu Tuhan Yesus datang dari sorga jemput bawa kita ke sorga, ya, tapi sungguh-sungguh prajurit yang sedang berjuang memperjuangkan jiwa-jiwa, kita menginjil, kita memuridkan, ya, kita memikirkan berbagai cara dan melakukan gimana cara jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Itu kehidupan yang jadi berkat, kehidupan yang selfless, ya, kehidupan yang tidak dihidupi buat diri sendiri. Dan fokus kita apa? Berkenan kepada komandan. Jadi ternyata, ya, ketika kita tidak hidup bagi diri sendiri, kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Dan pasti akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ya, kita akan berkenan kepada komandan kita. Kita cuma mau menyenangkan dia. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ya, tapi seringkali ini dia secara egois, secara apa ya orang bilangnya, secara logisnya pasti kita akan, kalau kita hidup buat orang lain, kita akan berpikir nanti yang mikirin saya siapa dong? Ya, saya dapat apa? Nanti saya kurang lagi. Nah, ketakutannya biasanya gitu, kita takut kurang, takut rugi. Tapi percayalah saudara, dari tahun 2008 sampai hari ini, ketika saya mempraktekkan apa yang firman Tuhan perintahkan untuk tidak hidup bagi diri sendiri, percaya atau tidak, Tuhan mencukupkan banyak kebutuhan saya sampai hari ini dengan cara-cara yang benar-benar ajaib. Dan saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan gak mungkin berdusta. Dia pegang janjinya. Ya, dia Tuhan yang gak perlu membela dirinya. Dia kalau berkata, berfirman itu benar adanya. Ya, hidup saya kalau bisa digambarkan jadi satu kisah di Alkitab. Mungkin digambarkan seperti ketika 5.000 orang laki-laki lapar dan murid Yesus bilang berkata, "Guru, mereka lapar nih, suruh mereka nyari makan deh, kasihan." Ya udah 3 hari. Dan Yesus bilang, "Kamu yang harus kasih mereka makan." Ya, dan Yesus ngomong spesifik kepada Filipus. Dan saya selalu menganggap diri saya seperti Filipus ketika Tuhan bilang kamu harus hidup bukan untuk dirimu sendiri. Ya, kamu harus memenangkan mereka. Kamu harus memuridkan mereka. Tapi saya sih nggak sekolah Alkitab, Tuhan. Ya saya nggak nanya apa yang kamu nggak punya. Apa yang ada padamu? Ya, apa yang kamu punya? Seperti Filipus berkata, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Yang bahkan nggak cukup buat mereka ber-13. Ya, tapi Tuhan pakai apa yang kita punya. Saya cuma punya kerinduan. Saya punya kecintaan akan Tuhan dan firman-Nya. Saya punya kerinduan sederhana. Saya rindu satu orang lagi bisa mengenal Kristus di setiap kehidupan saya. Setiap percakapan yang menghasilkan orang yang percaya kepada Kristus. Saya punya kerinduan sesederhana itu. Saya baca Alkitab sendiri, sungguh-sungguh. Dan saya cuma punya itu, kayak 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus ambil apa yang saya punya. Dan dia angkat ke sorga, dia bersyukur kepada Bapa. Dan dia tugaskan saya, kamu bagikan ini. Sebanyak mungkin orang yang bisa kamu bagikan. Dan ini saya lakukan sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Dan saya kalau lihat ke belakang, saya cuma bingung. Betapa berbuahnya kehidupan yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Betapa berbuahnya kehidupan yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Dan saya mau encourage Anda semua hari ini, mendengarkan pesan ini. Meyakinkan Anda bahwa kita tidak akan kurang dan tidak akan rugi ketika kita hidup buat orang lain demi kemuliaan Tuhan. Ketika kita menjadi berkat. Jadi berkat sama jadi kaya itu 2 makhluk yang berbeda, saya mau ingatkan Anda. Jadi kaya itu selalu berpikir kalau lihat orang tuh kayak lihat prospek. Siapa lagi yang bisa membawa keuntungan buat saya? Berapa lagi yang bisa saya dapat? Apalagi yang bisa saya raih? Ya, berapa banyak lagi yang bisa saya punya? Itu jadi kaya mentalnya begitu. Tapi kalau jadi berkat, kita akan melihat dengan mata Kristus melihat. Ya, dia melihat orang-orang yang seperti domba-domba yang tidak bergembala, dia rindu. Dia langsung datang duduk, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan berbagai kelemahan tubuh. Amazing. Karena belas kasihan mendorong dia melakukan hal itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Saya meyakinkan Anda. Ini cara kerajaan. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, pengorbanannya membuat kita berhenti hidup buat diri sendiri. Meyakinkan kita bahwa dia udah hidup dan mati, bahkan bangkit untuk kita. Sehingga Anda dan saya, kita dimerdekakan untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi. Ya, kita bisa jadi berkat.
Jadi berkat selalu yang kita lihat dengan kacamata sorga seperti Kristus melihat, kita melihat orang-orang, kita akan cari siapa lagi yang bisa saya bantu, apalagi yang bisa saya berikan. Ya, ini kekristenan yang sejati. Ya, start at the end of me. Dimulai di akhir dari Anda dan saya, di akhir dari keakuan kita. Dan kita akan hidup tidak egois, kita hidup dari selfish, kita diubahkan jadi manusia baru yang selfless. Yang tadinya me, myself, and I, yang tadinya gue, sekarang jadi dia. Dia, it's all about him. Dan ternyata menarik, ada satu kutipan yang berasal dari orang yang cukup terkenal, pasti Anda dan kita semua cukup familiar dengan nama ini, namanya Albert Einstein. Albert Einstein menuliskan satu quotes yang saya yakin diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dia bilang, hidup yang berarti adalah hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Ya, artinya dengan kata lain, jika Anda rindu, siapapun kita rindu bahwa hidup kita jadi berarti, jadi berkat. Sederhana, kita jangan hidup buat diri kita sendiri. Hiduplah untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia, dengan cara jadi berkat buat sesama kita. Ya, He starts at the end of us. Tuhan kerap kali memulai di akhir dari keakuan kita. Dan aku berdoa, izinkan aku berdoa buat kita semua. Roh Kudus bantu kami, karena kami tahu ini di luar dari kemampuan kami sebagai manusia, di luar dari kecenderungan daging kami. Tapi kami hari ini memutuskan untuk tunduk di bawah kehendak Roh Kudus. Kami mau ikut kehendak Tuhan. Roh Kudus bantu kami, sekali lagi bantu kami. Karena kami tahu segala daging kami punya kecenderungan untuk egois, untuk hidup bagi diri sendiri. Tapi biar Roh Kudus dengan kuasa firman Tuhan, biar kebenaran yang kami dengar hari ini mengubahkan cara pandang kami. Meyakinkan kami bahwa kami diciptakan, kami diberkati untuk jadi berkat, bukan untuk jadi kaya. Terima kasih Bapak sekali lagi buat hari ini. Terus berbicaralah Roh Kudus. Berkarya Roh Kudus. Terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam satu nama yang Engkau sendiri berjanji bahwa apapun yang kami minta dalam nama ini bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Kami rindu untuk jadi berkat. Ampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga jadi bisa jadi berkat buat sesama kami dan bawa kemuliaan bagi Bapa kami yang di sorga, because it's all about you, oh Jesus, it's all about you God. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita di tahun 2021 di minggu pertama. Oleh karena itu, mari siapkan persembahan yang terbaik kita, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Di minggu ini kami boleh ada lagi, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setiap pemberian kami biar berkenan di hadapan Tuhan. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan, bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati semua jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh syukur kami akan membawa persembahan ini. Haleluya, amin. Sama-sama katakan, Tuhan, kami percaya padamu. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, tangan-Mu kami
Haleluya. Kita sudah mulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada dalammu, Tuhan ada dalamku. Christ in you, the hope of glory. Amin. Pengharapan akan kemuliaan ada di dalam saudara. Dia ada di dalamku. Dan kalau dia berjalan bersama kita, berjalan di depan kita, apa dan siapa yang kita takutkan? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan saudara. Kalau Tuhan beserta, dan kalau Anda hidup mengerjakan kehendak-Nya, yakinlah penyertaannya tersedia, perlindungannya tersedia, penyediaannya tersedia. Arahkan tanganmu ke surga, angkat wajahmu, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Aku memberkati engkau dalam nama Tuhan Allah semesta alam yang saya layani, dalam nama Yesus Kristus. Aku memperkatakan semua janji Tuhan yang kami baca bersama-sama dengan umat di hadapan Tuhan hari ini. Jadi dalam hidupmu, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, sang surya pagi hari, sang mentari yang terbit dari tempat yang tinggi, menyinari semua hati dan pikiranmu, sehingga segala ketakutan sirna, segala hal yang gelap dalam hidupmu, dalam pandangan masa depanmu, dalam pikiranmu, dalam kepalamu yang kalut, sirna dalam nama Yesus. Dan aku berkata dalam nama Yesus, terang terbit, terang terbit, terang terbit, memberikan kau harapan, bukan cuma secercah, tapi semerbak harapan akan pelindungan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan Yesus Kristus sampai Maranatha. Masa depan tidak menakutkan, masa depan menyenangkan, karena orang yang mengerjakan kehendak Allah dalam hidupnya percaya penyertaannya tersedia. Amin. Terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara tahun ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sampai hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.